Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 802 banding 802. Kura-kura dan Bining Suai melarikan diri dengan sekelompok mayat di belakang mereka. Siapa yang tahu hal tidak bermoral apa yang mereka lakukan sehingga pantas mendapatkan karma ini? Fei Yun melepaskan lautan api dan mengubah mayat menjadi abu, menyelamatkan keduanya tepat waktu. Ji memang klan pencari harta karun, sangat kaya. Kura-kura itu menarik napas. Perutnya benar-benar kembung. Itu pasti memakan begitu banyak hal di perbendaharaan Ji karena ada cahaya putih di sekitarnya. Long Changyue meringis. Dia mengeluarkan pedang rohnya, ingin membuat daging cincang dari mereka. Bining Suai berteriak dan segera melompat mundur untuk menghindar, kami hanya mengambil batu roh karena harta lainnya telah diambil oleh ahli dari Yin dan Yang. Lihat, jika kita tidak mengambil batunya, yang lain akan melakukannya. Petik 2. Fei Yun menyuruh kami melakukannya, dia dalang sebenarnya. Kura-kura itu tumpah. Jadi berapa banyak batu di sana? Fei Yun bertanya. Banyak, sebanding dengan perbendaharaan sekte kuno. 100.000 batu roh. Bining Suai dan kura-kura diturunkan. Mereka mengeluarkan satu kantong masing-masing berisi 50.000 batu roh, total 100.000. Fei Yun mengambil kantong itu sebelum menyeringai. Dia kemudian meraih ekor kura-kura itu dan mengangkatnya ke belakang. Begitu banyak batu yang jatuh dari cangkang bersama dengan obat-obatan roh dan bahan alkimia, cukup untuk membuat gundukan kecil. Setidaknya ada 80.000 batu. Fei Yun membuang kura-kura itu sebelum mengambil 3 kantong dari Ning Suai. Di dalamnya ada lebih banyak batu dan harta bersama dengan jiwa binatang, 3 kali lebih banyak daripada kura-kura. Bukankah kau bilang kau hanya menyembunyikan 70.000 batu? Setidaknya itu 150.000 batu. Kura-kura itu dengan marah menatap Ning Suai. Anda juga mengatakan bahwa Anda tidak peduli dengan uang, itu tidak lebih dari sampah. Hanya beberapa obat roh yang bisa digunakan. Bagaimana dengan batu-batu itu? Ning Suai balas membentak. Mereka berdua mulai bertengkar tentang harta tersembunyi mereka. Sementara itu, Fei Yun mengambil semua batu itu. Ji pernah sebanding dengan 4 klan besar. Meskipun telah menurun, akumulasi beberapa ribu tahun masih cukup banyak, lebih banyak dari banyak klan lainnya. Ledakan. Sinar abu-abu terbang ke area ini. Orang ini memiliki aura yang sangat besar dan terus menuju lebih dalam ke kota. Dia membawa mayat Master Klan Ji. Bining Suai dan kura-kura yang sedang berkelahi berhenti, ketakutan oleh aura ini. Itu dia. Suara kura-kura menjadi sentimental. Masalah kulit, kata Fei Yun. Ya, saya mengurusnya saat itu. Kura-kura itu mengangguk. Fei Yun merasa seperti kura-kura itu meminta pemukulan tetapi menahannya. Dia dengan hati-hati mengkonsolidasikan formasi silumannya, menghilangkan semua riak dari udara. Meskipun dia memiliki 4 pakaian, masih berbahaya baginya untuk bertarung melawan yang pertama dari Yang. Benda itu benar-benar kuat. Masih ada lebih banyak harta di sana. Ning Suai telah mengumpulkan harta yang jatuh dalam waktu singkat sambil menatap lebih dalam ke kota. Itu diselimuti oleh sesuatu, mungkin itu benar-benar memiliki harta karun yang luar biasa. Kemungkinan besar, mereka mencari Spirit Treasure Scripture. Jawab Chang Yue. Selanjutnya, 2 karakter yang lebih kuat menuju ke arah itu. Salah satunya adalah iblis dengan 3 kepala dan 6 lengan. Setiap kepala memiliki mata emas di dahi. Yang lainnya adalah abnormalitas dengan kepala manusia dan tubuh singa, seluruhnya diselimuti api. Kedua monster ini juga ada di sini. Saya pikir mereka sudah mati, sial. Kata kura-kura itu. Mereka terlihat seperti badas, saya merasa mereka tidak bisa lebih lemah dari yang mulia pertama. Ning Suai menyerah untuk mencuri kitab suci. Yang pertama disebut Gatvian di dunia Yin, tinggal di gunung surgawi di sana secara menyendiri selama beberapa ribu tahun. Semua orang berasumsi bahwa jiwanya sudah mati. Ini adalah tuan yang tidak berada di bawah yurisdiksi Ibu Yin karena usianya lebih tua. Kata kura-kura itu. Abnormalitas adalah raja mereka, yang terkuat dari jenisnya. Ia telah hidup sangat lama, membutuhkan 10.000 tahun hanya untuk menjadi dewasa. Raja yang tidak berani menghancurkannya sehingga ia mempertahankan gelar agung, bukti kekuatannya. Petik 2. Ledakan. Ledakan keras meledak seolah ruang angkasa telah dihancurkan. Gelombang kejut memancar dari titik tumbukan dan menyerbu kemana-mana.
Fei Yun bergegas ke depan dan mengaktifkan 5 diagram di cincinnya hanya untuk menghentikan ombak. Jauh di dalam kota, seorang lelaki tua berjubah ungu melayang ke langit. Dia memiliki rambut abu-abu dan suara orang tua, menurut duniamu kita tidak memiliki orang yang mampu. Salah satu kepala Gatvian adalah seorang wanita cantik. Dia berbicara, siapa kamu? Ji tidak memiliki seseorang yang sekuat dirimu. Petik 2. Orang tua itu tidak mengatakan apapun dan mengeluarkan pedang yang tampak sangat umum. Mereka telah lama menurun dan tidak memiliki master sungguhan. Raja Abnormalitas memuntahkan lautan petir kuning. Orang tua itu menebas ke depan dan bertukar lebih dari 10 gerakan dengan raja. Ini berakhir dengan dia bisa memotong ekor abnormalitas. Makhluk itu berteriak kesakitan. Teriakannya menggema di seluruh area. Gatvian memilih untuk bergabung dan menciptakan banyak teknik tetapi pria itu dengan mudah menghancurkannya dengan satu ayunan. Dia kemudian memotong salah satu kepala makhluk itu. Para penyintas melihat bagaimana orang tua ini baru saja mengalahkan 2 ahli dan menjadi bersemangat. Jadi kita masih memiliki seseorang seperti dia. Fei Yun merasa ini sulit dipercaya. Mengapa Ji menolak jika mereka memiliki seseorang seperti itu? Long Changyue juga belum pernah mendengar tentang dia meskipun sudah di sini selama bertahun-tahun. Mungkin bahkan Master Klan saat ini dan leluhur tidak tahu tentang dia. Jika mereka melakukannya, mereka tidak akan bergantung pada ibunya untuk memasuki klan kerajaan untuk menjaga klan mereka tetap berjalan. Ji Haotian, kamu masih hidup. Haha, yang mulia pertama berdiri di atas sebuah danau. Itu terlihat sangat halus dan sangat berbahaya. Ji Haotian, nama itu terdengar familiar. Oh iya, ayah Sinu dan Xiaonu. Kura-kura itu bergumam, itu benar-benar dia benar-benar hidup. Orang-orang mengatakan bahwa dia bunuh diri 1500 tahun yang lalu, siapa sangka dia telah bersembunyi di Ji selama ini. Petik 2. Fei Yun memanggil kedua gadis itu sehingga mereka bisa memastikannya. Mereka menjadi emosional setelah melihat pria itu, mata mereka mengandung kemarahan, kebencian, amarah, dan beberapa emosi lainnya. Akhirnya, air mata mengalir di pipi mereka. Itu dia, beraninya dia masih memiliki keberanian untuk hidup. Dia seharusnya berada di neraka sekarang. Kedua saudara perempuan itu tidak bisa melupakan pria ini meskipun sudah lebih dari 1000 tahun. Mereka ingat bagaimana dia membunuh ibu mereka dan mengeluarkan 2 baskom darah. Kamu, pedang di tangan orang tua itu menjadi lebih merah saat dia memelototi yang mulia pertama. Ya, sepertinya kamu belum melupakan aku. Benar, saya kira Anda telah tersiksa oleh rasa bersalah dan kesedihan, itu normal bagi Anda untuk mengingat saya. Yang mulia tersenyum. Kamu tidak perlu pergi hari ini. Orang tua itu menjadi pembunuh. Pedangnya melepaskan tebasan merah di langit. Yang mulia membuang mayat kepala klan sebelum mundur. Akibatnya, tebasan mengeluarkan mayat. Sepertinya luka saat itu masih merusak tubuhmu, tebasan ini sangat lemah. Kata Yang Mulia. Meskipun terluka oleh energi pedang dan memiliki potongan dalam bentuknya, itu sebenarnya sangat luar biasa. Cedera tersembunyi Ji Haotian semakin memburuk. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan sebenarnya dari Yang Soul Holy Embryo atau tebasan sebelumnya seharusnya sudah cukup untuk membunuh. 1500 tahun yang lalu, Yang Mulia pertama tahu bahwa Ji Haotian memiliki embrio ini di dalam dirinya, yang berarti potensi masa depan yang menakutkan. Jadi, itu meninggalkan semacam kutukan. Ini telah menyebar cukup untuk menghentikan pria itu menggunakan kekuatan aslinya. Lukanya akan semakin parah semakin lama ini berlangsung. Kita pasti bisa membunuhnya, Yang Mulia memberitahu sekutunya sebelum terkena tebasan merah lagi. Bab 803/803. Ji Haotian melayang di udara dan bertarung melawan 3 ahli top. Langit mendidih dan bumi bergetar. Kota Ji menjadi rusak, para penyintas tidak punya pilihan selain lari. Sementara itu, Feng Qi masih mandi dengan cairan kuning itu. Energi jenazahnya semakin padat. Cairan itu mengambang ke dalam dantiannya dan mulai berbentuk buah dao kuning. Di mata Fei Yun, itu tampak seperti bintang kuning yang lahir di kosmo. Sungguh dao neraka. Dia berkata, jenis dao ini sangat menantang surga, tidak diterima oleh langit dan bumi. Dengan demikian, mereka dimusnahkan di zaman kuno. Seseorang sedang lahir sekarang. Seberapa kuat buah dao ini karena dibuat dari sungai kuning. Oh, jenius itu.
Bining Shuai melihat sesuatu. Di kejauhan, seorang kultivator muda dengan mata ketiga bertarung melawan sekelompok hantu. Dia tampak gagah dan sangat kuat. Dia menggambar diagram Taiji dengan kumisnya dan memperhalus hantu. Namanya Ji Feng. Dia telah bertarung melawan Fei Yun di Pagoda Wanxiang. Meski akhirnya kalah, dia tetap menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Mata bulan sabitnya, khususnya, sangat kuat. Sebuah tembakan besar dari Wanxiang akhirnya membawanya sebagai murid. Dia memimpin sekelompok anggota Ji, ingin keluar dari kota. Sayangnya, ini sepertinya sia-sia. Fei Yun pergi ke sana dan menghancurkan makhluk dari Yin dan Yang. Dia kemudian membawa kelompok ini kembali ke formasi yang mengelilingi Sungai Kuning. Feng Fei Yun. Ji Feng langsung mengenalinya tetapi tidak bergerak. Dia bisa merasakan celah di antara mereka sekarang. Plus, mereka tidak benar-benar memiliki permusuhan yang serius. Dia sedang tidak mood juga mengingat keadaan klannya. Yang lain pernah mendengar tentang Fei Yun sebelumnya karena dia cukup terkenal sekarang. Bahkan dua pejalan di Shenluo telah kalah darinya. Ini adalah tuan yang nyata, bukan seseorang yang mereka mampu untuk memprovokasi. Sister Chang Yue, seorang gadis berlumuran darah berkata dengan ketidakpastian. Liar, Chang Yue mengusap kepala gadis itu sebelum memeluknya. Ini benar-benar kamu. Bibi ke-9 mengatakan bahwa kamu sudah mati 2 tahun lalu. Aku banyak menangis saat itu. Gadis itu mulai menangis. Dia melihat orang tuanya sendiri terbaring di genangan darah mereka sendiri. Dia akan terbunuh juga jika bukan karena beberapa senior menyelamatkannya. Anak-anak muda diliputi kesedihan. Makhluk-makhluk itu terlalu kuat dan mengubah kota yang semarak ini menjadi neraka. Mereka di sini bukan hanya untuk trigram dan kitab suci, mereka juga menginginkan mata Yama. Chang Yue memiliki kiri, jadi Anda harus memiliki kanan. Fei Yun sampai pada intinya dengan Ji Feng. Kamu ingin mata kanan. Ji Feng sudah cukup dewasa. Dia adalah raksasa setengah langkah sekarang, sama sekali tidak menantang surga seperti Fei Yun. Dia melirik rumahnya yang rusak. Kamu tidak punya pilihan. Mereka akan terus mengejar Anda selamanya dan itu akan menjadi akhir dari garis keturunan klan Anda yang tersisa. Berikan padaku dan aku jamin keamananmu. Fei Yun mengangguk. Ji Feng diam-diam menyaksikan pertempuran di langit. Gelombang kejut yang datang dari sana dihentikan oleh Fei Yun. Kekuatan pria itu jauh melebihi imajinasinya dan sebenarnya bisa menyelamatkan mereka. Gatvian menggunakan persenjataan dominasi untuk memotong lengan baju Ji Haotian. Sebuah lampu hijau jatuh dari sana, sepertinya membungkus gulungan bambu. Jadi Anda memang memiliki spirit treasure scripture. Yang mulia sangat gembira. Itu berubah menjadi bayangan abu-abu dan mengambil kitab suci ini sebelum lari keluar kota. Itu terluka parah dengan lebih dari 10 luka. Haotian tidak melakukan lebih baik. Mayoritas tubuhnya menghadapi korupsi karena kutukan yang ditinggalkan 1500 tahun yang lalu. Meskipun dia berada di atas angin, dia hampir tidak bertahan karena penyakit yang ada ini. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Haotian melepaskan tebasan sejauh 1000 mil, menjatuhkan yang mulia dari langit. Itu jatuh ke tanah tetapi kekuatan hidupnya sangat kuat. Ia berjuang kembali dan melarikan diri. Hao Tiao mengerutkan alisnya dan mendorong Gatvian dan Raja Abnormal untuk mengejar. Namun, dia tiba-tiba berhenti, sepertinya menghadapi musuh yang kuat. Setiap orang di kota bisa merasakan aura yang mengerikan. Dunia langsung menjadi gelap. Biksu Jiurou yang bertarung melawan Raja Hantu Kulit Putih juga berhenti dan menatap ke barat, sama dengan Daois. Fei Yun merasakan tekanan yang sangat besar ini dan melihat sekelompok awan hitam terbang dari barat. Raungan hantu menggema di seluruh area, menimbulkan tekanan besar. Aura yang menakutkan. Siapa ini? Penyu bersembunyi di dalam cangkangnya. Ledakan. Cakar hantu besar datang dari atas, membidik Ji Haotian. Dia melepaskan tebasan yang tampak seperti sungai darah tepat di cakar. Asap dan ledakan membutakan semua orang. Banyak makhluk hidup di bawah mati seketika. Mereka tampak tidak penting jika dibandingkan. Bahkan para yang mulia dari Yin dan Yang pun berlutut, ketakutan. Ji Haotian jelas merupakan kultivator yang mengesankan, mampu melawan 3 ahli top. Namun, pendatang baru ini bisa melawannya dengan 1 cakar. Eksistensi ini berada di level lain. Fei Yun memanggil veselnya dan nyaris berhasil menghentikan gelombang kejut. Untungnya, Ji Haotian dan keberadaan ini pindah ke lokasi lain.
Jika tidak, gelombang kejut akan membunuh anak-anak ini dari Ji meskipun ada perlindungan Fei Yun. Pertempuran mereka masih berkecamuk dari kejauhan. Kepala kura-kura itu keluar dari cangkangnya dan menarik napas dalam-dalam, semua orang datang untuk memanfaatkan kekacauan ini. Bagaimana orang akan hidup? Petik 2. Ji Feng mengalami konflik internal sebelum menyerahkan mata kanan ke Fei Yun. Musuh-musuhnya terlalu kuat. Ji akan selesai tanpa bantuan Fei Yun. Sumur Sungai Kuning, yang Soul Trigram. Gatvian menemukan tempat tersembunyi Fei Yun dan menghancurkan formasi dengan serangan telapak tangan. Hasilnya, grup tersebut terungkap. Oh, bahkan si kembar embrio suci jiwa yang ada di sini. Sepertinya surga sedang membantu saya. Gatvian tertawa. Cahaya di sekitar makhluk ini tampak seperti banyak matahari yang terbakar. Kamu Gatvian dari Yin. Fei Yun berdiri di depan kelompok itu. Bocah, kultivasi Anda mengesankan, cukup untuk memerintah suatu era. Sayangnya, kamu masih terlalu muda dan aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Berdiri di samping atau aku akan membunuhmu juga. Gatvian mendarat. Auranya memaksa anggota Ji jatuh ke tanah. Bahkan Ibu Yin tidak dapat mengendalikannya. Itu terluka karena bertarung melawan Ji Haotian tapi masih sangat kuat. Fei Yun memiliki 4 pakaiannya tetapi dia masih terlalu muda, setelah berkultivasi kurang dari 1 dekade. Dia tidak bisa menghentikan makhluk ini tapi juga tidak bisa dengan mudah membunuhnya. Gatvian tidak ingin Fei Yun memperlambatnya. Ini hanya akan membiarkan Raja Abnormalitas mendapatkan trigram dan si kembar, maka keputusannya untuk mengampuni Feng Fei Yun. Begitu dia mengambil barang-barang itu, dia akan segera membunuh Fei Yun. Fei Yun secara alami memahami ini. Raja Abnormalitas mendarat. Apinya menyerupai kuali yang menghanguskan bumi, jangan buang nafasmu dengan anak nakal, ambil saja trigram dan si kembar dulu. Kami akan memutuskan siapa yang mendapatkannya nanti. Petik 2. Kelainan ini mencapai trigram di dalam sumur. Tepat pada saat ini, Feng Qi yang mengambang di dalam sumur tiba-tiba membuka matanya. Kekosongan mereka yang kacau sekarang digantikan oleh kejernihan. Bab 804/804. Mata Feng Qi bersinar seperti 2 bintang. Dia mengayunkan tangannya secara vertikal dan melepaskan tebasan emas, memaksa kelainan itu kembali. Kamu siapa? Raja merasakan kekuatan besar melonjak dari Feng Qi. Orang ini tidak lebih lemah dari itu. Feng Qi terbang keluar dari sumur dan mendarat di tanah. Banyak pusaran angin berputar di sekelilingnya, menyebabkan rambutnya berkibar dan terlihat cukup dingin. Dia melihat ke langit dan berkata, serahkan tempat ini padaku, bawa mereka pergi. Petik 2. Dia secara alami berbicara dengan Fei Yun. Tidak ada yang bisa pergi. Gatvian mengeluarkan 6 senjata menggunakan 6 tangannya. 3 dari mereka adalah persenjataan dominasi kuno. Hanya memiliki 1 harta roh peringkat 4 sudah cukup menakjubkan namun memiliki 3 harta. Masing-masing cukup kuat untuk memusnahkan ratusan mil. Saya ingin harta roh peringkat 4. Feng Qi menghentikan 2 musuh dan menyatakan. Gatvian menjadi sangat marah. Itu adalah tuan di dunia Yin. Bahkan Ibu Yin tidak bisa menekannya namun Course Evil ini memandangnya. Raja Abnormalitas tahu bahwa orang ini kuat selain mampu memurnikan cairan kuning dari bawah. Bunyinya, aku tahu kamu kuat tapi kamu baru saja menerobos. Saya dapat dengan mudah menaklukkan Anda. Petik 2. Keduanya terluka dari pertempuran sebelumnya tetapi percaya diri dalam mengalahkan mayat transformasi keempat yang baru. Suara mendesing. Pancaran panas yang mampu merebus lautan dan membakar matahari terbang keluar dari dalam sumur. Ketika itu memutar intinya, itu menjadi dingin dan membekukan lingkungan di dekatnya. Trigram Taiji Jiwa Yang. Kelainan dan iblis ingin mengambil trigram itu tetapi Feng Qi menghentikannya. Fei Yun mengambil keuntungan dari ini dan membungkus bentangan cahaya ini dengan gaun 9 merpati miliknya. Dia menekannya lalu membawanya di punggungnya sebelum berteriak, ayo pergi, kita akan meninggalkan kota ini. Dia tahu bahwa para ahli ini bisa menghancurkan semua orang di sini. Feng Qi memberi cukup waktu bagi mereka untuk lari. Semua orang sudah melarikan diri. Kelompok mereka mundur dengan tergesa-gesa dan pergi sejauh 2000 mil dalam waktu singkat. Bro, leluhur baru saja menerobos. Apakah tidak apa-apa? Penyihir kecil menjadi khawatir. Keduanya terluka jadi Feng Qi seharusnya bisa melakukannya dengan baik mengingat dia baru saja mendapatkan kekuatan dari cairan kuning itu. Fei Yun menjawab, namun,
dia juga merasa tidak enak karena kedua musuhnya adalah anjing teratas di wilayah ini. Dia mengaktifkan tatapan Phoenix-nya dan melihat kembali ke kota. Dia melihat petir benar-benar menghancurkan segalanya, gedung, gunung dan sungai. Hasilnya, seluruh lanskap berubah. Tidak heran mengapa dia menyuruh kami pergi. Dia menghabiskan buah daunnya dan harus menghadapi kesengsaraan mayat. Petik 2. Lautan petir itu adalah sesuatu yang lain, sepertinya kedua monster itu tidak beruntung hari ini. Petik 2. Kelompok Fei Yun pindah karena ini masih lokasi yang berbahaya. Jika keduanya menjadi gila, mereka akan berada dalam bahaya besar. Selama pelarian mereka diserang lebih dari 10 kali tetapi Fei Yun dengan tegas mengalahkan para penyergap. Setelah berlari sepanjang siang dan malam, mereka memasuki lokasi yang berbeda dan tidak lagi melihat makhluk dari dua dunia tersebut. Kakiku hampir patah, akhirnya kita bisa istirahat. Penyu itu melompat ke sungai dan mulai mandi. Gelembung udara keluar. Ning Xuai sangat lelah dan melompat masuk juga. Dia bilang dia ingin menangkap ikan untuk semua orang. Keduanya adalah satu-satunya yang punya mood untuk bermain-main. Anggota Ji terjebak dengan keputusasaan dan kesedihan. Mereka mungkin satu-satunya yang selamat dari klan yang memiliki lebih dari 1 juta anggota. Sementara itu, Fei Yun kesal dengan Trigram yang terjebak dalam gaunnya. Yang terakhir bisa menyembunyikan auranya tapi ini hanya solusi jangka pendek. Akan lebih baik jika aku bisa menyempurnakannya menjadi hartaku sendiri. Dia bergumam. Sayangnya, budidayanya tidak cukup. Penindasan adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Tiba-tiba kura-kura itu tiba-tiba berteriak, "Sial, ada yang mengawasiku mandi." Ia menjadi takut dan memanjat keluar dari air dan melompat ke dalam cangkangnya. Ia melihat sekeliling dan melihat seorang pria berbaju ungu di dekatnya. Itu melingkar seperti wanita muda yang baru saja dimata-matai oleh orang cabul, di ambang tangisan. Sisanya menjadi gugup. Orang itu bisa menjadi pengejar dari dua dunia. Mereka datang dan melihatnya dengan baik. Dia memiliki rambut beruban di beberapa tempat, jubah ungunya berlumuran darah. Setiap tetes darah darinya mengandung kekuatan mengerikan, cukup untuk menghancurkan raksasa. Dia berdiri dengan punggung menghadap ke kerumunan, memberikan perasaan lama dan sedih. Pedangnya patah sekarang tetapi masih memiliki kehadiran yang mengerikan, cukup untuk membunuh para dewa. Ji Haotian. Feng Fei Yun mengenali pria itu. Dia adalah keberadaan yang menakutkan yang mungkin lebih kuat dari Ibu Yin dan Raja Yang. Mengapa? Keduanya tidak bisa mengalahkan Yang Mulia, Gatvian, dan Raja Abnormalitas. Di sisi lain, Haotian memiliki kesempatan yang cukup bagus untuk melakukannya meskipun ada luka tersembunyi. Para suster Ji mulai menangis sambil menatap punggungnya. Mereka memiliki kebencian di atas cinta. Bagaimanapun, ayah mereka pasti memberi mereka banyak cinta ayah selama masa muda mereka. Haotian bisa merasakan emosi mereka dan menghela napas dalam-dalam. Bagaimana kabarmu dalam beberapa tahun terakhir? Tidak bagus, tidak bagus. Ji Haotian, kenapa kamu tidak berbalik dan melihat kami? Kamu tidak mau. Ji Xiaonu menggertakkan giginya saat air mata mengalir. Kamu pasti Xiaonu, dan panggil aku ayah. Kata orang tua itu. Kamu tidak layak. Dia membalas. 1. Pria itu terdiam sebentar, tubuhnya tampaknya sedikit bergoyang. Dia akhirnya berkata, kamu benar, saya tidak layak. Petik 2. Fei Yun merasakan sesuatu yang aneh tentang dia. Aura tertentu menyebar di dalam diri pria itu. Yang benar adalah bahwa Fei Yun tidak mengira Ji Haotian melakukan kesalahan 1.5000 tahun yang lalu. Para suster pasti tahu ini juga. Mereka tidak bisa melupakan kenangan malam itu dan bahwa dia tidak peduli tentang mereka selama ini. Saya hampir mati, kata Haotian dengan tenang. Itu yang terbaik, tunggu, apa yang kamu katakan? Xiaonu menggertakkan giginya lebih keras, kamu mengambil embrio suci jiwa yang ibu dan tidak bisa mati semudah itu, siapa yang kamu coba tipu? Fei Yun tidak tahu harus berkata apa. Mengapa ada begitu banyak embrio suci jiwa yang? Apakah mereka sudah biasa seperti kubis sekarang? Tidak heran mengapa Ji Haotian menjadi begitu kuat. Kalau saja saya punya satu juga. Namamu Feng Fei Yun, kan? Haotian tidak menjawabnya dan akhirnya berbicara. Fei Yun terkejut. Untuk apa kau membawaku melakukan ini? Kitab suci ulat emas. Saya berteman baik dengan Nona Xinu dan Nona Xiaonu. Kami telah melalui banyak hal bersama.
Dia dengan hati-hati berkata, "Saya ingin berbicara dengan Anda sendiri," kata Hao Tian. Fei Yun menyipitkan matanya dan akhirnya mengangguk. Keduanya berbagi ide yang sama dan memanjat tebing. Hao Tian berdiri dekat tepi dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia menatap awan di bawahnya, tampak cukup mengesankan. Apakah dia benar-benar sekarat? Bagaimana mungkin orang yang sekarat masih memiliki aura yang begitu kuat? Ada seseorang di belakang layar di dua dunia, inilah alasan mengapa Raja Hantu Kulit Putih berani menentang Bunda Yin, sama dengan Yang Mulia. Kata Ji Hao Tian. Cakar hantu tadi. Siapa ini? Itu memaksa Ibu Yin keluar dari dunia Yin dan dapat menghalangi Raja Yang. Petik 2. Pasti penguasa dari hutan hantu tanpa puncak. Hao Tian mengungkapkan. Bab 805/805. Fei Yun pernah mendengar Biksu Maitreya berbicara tentang keberadaan ini sebelumnya. Itu berada di level yang sama dengan Grand Sovereign. Ji Hao Tian melihat pedangnya yang patah masih diwarnai dengan energi hantu. Mereka tampak seperti ular hitam yang menempel seperti lintah dengan aura dingin. Aku belum pernah melihat dua bangsawan dari Istana Suci tapi masih bisa memperkirakan kekuatan mereka secara umum. Penguasa Pikles ini tidak jauh di belakang mereka, kata Hao Tian. Fei Yun hanya mendengarkan dengan tenang. Hanya avatar cakar yang cukup untuk mematahkan pedangku. Jika aku tidak terluka, mungkin aku bisa melawan wujud aslinya. Dia melanjutkan. Hao Tian terdengar bangga namun kesepian. Energinya berdenyut dengan kacau, dari tinggi ke rendah. Sesuatu pasti terjadi pada tubuhnya. Tuan itu menyerang karena kitab suci roh. Fei Yun bertanya. Catatan pencarian harta karun istana makam adalah musuh bebuyutan makhluk-makhluk ini. Anehnya sangat bermanfaat juga, mirip dengan kitab Dao dan kitab suci ulat emas untuk para pembudidaya manusia. Rekor itu dulunya adalah milik klan kami, jadi kami menguasai dua dunia dengan Raja Yang dan Ibu Yin. Sayangnya, itu dicuri dan klan kami menurun sejak saat itu. Tuan ini harus mencuri kitab suci untuk meningkatkan kultivasinya sebelum bencana. Hao Tian mengangguk. Mereka yang berada di alam nirwana bisa membaca perubahan di masa depan. Mereka sadar akan bencana yang akan datang. Fei Yun tidak mengorek lebih jauh karena ini saat ini di atas jangkauannya. Dia terlalu lemah sekarang, bahkan semut pun tidak bisa dibandingkan. Mungkin sebaiknya aku tidak membicarakan hal ini denganmu. Mari kita bicara tentang Xinu dan Xiaonu. Apa yang kamu pikirkan tentang mereka? Hao Tian tiba-tiba tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Nona Xinu baik dan ramah. Dia juga menyelamatkan hidupku. Nona Xiaonu memiliki temperamen yang kuat tetapi bukan orang jahat. Dia berkata. Tiba-tiba, aura mengerikan dengan luasnya langit tiba-tiba menimpanya. Dia menyalurkan energi Buddha dan fisik Phoenix-nya, hanya berhasil menghentikannya. Mengapa Anda menginginkan trigram Taiji Ciwa Yang? Suara Hao Tian menjadi dingin. Kembali ke bawah, Ning Xuai dan kura-kura itu berbaring di atas batu besar dan menatap keduanya di atas. Menurutmu apa yang mereka bicarakan? Kura-kura itu bertanya dengan tenang. Apakah dia ingin mempertunangkan kedua putrinya dengan Feng Fei Yun? Tidak mungkin, itu sama saja dengan membuang mereka ke jurang yang dalam. Dia seharusnya memilih pria baik sepertiku untuk menantu. Ning Xuai meringis. Hei, dia berbalik. Penyu itu tiba-tiba berlari setelah melihat penampilan Hao Tian saat ini, ketakutan. Ini juga terjadi pada Ning Xuai. Dia melarikan diri lebih cepat dari kura-kura. Fei Yun kaget. Seluruh sisi depan Hao Tian dilenyapkan tanpa satupun daging tersisa. Dia tampak seperti sepotong arang berbentuk manusia yang masih menyala di beberapa tempat. Tidak heran mengapa dia tidak membiarkan orang lain melihatnya lebih awal. Luka-luka ini gila. Senior, kata Fei Yun. Saya seharusnya mati 1500 tahun yang lalu tapi hidup dengan pengecut sampai sekarang. Serahkan trigramnya. Suara Hao Tian serak. Tubuhnya mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Fei Yun melempar gaun itu. Dia mengeluarkan trigram dan menggunakan sisa kekuatannya untuk menyempurnakan trigram menjadi dua lampu, satu biru dan satu merah. Dia memberikannya kembali ke Fei Yun saat tubuhnya diliputi oleh energi kematian. Dia berkata, jaga mereka, dan beritahu mereka bahwa saya merasa bersalah setiap hari. Petik 2. Dengan itu, dia mengambil satu langkah ke depan dan melakukan perjalanan 1000 mil segera.
Tidak butuh waktu lama sebelum dia menghilang dari pandangan. Sebenarnya pria yang penuh perhatian, sayang sekali ini akhir hidupnya. Fei Yun menghela nafas sambil berdiri di puncak dengan dua lampu mengambang di sekelilingnya. Pria seperti Ji Haotian tidak ingin mati di depan siapapun. Para suster sedih setelah mendengar berita itu. Bagaimanapun, pria itu masih ayah mereka. Dia ingin melihat mereka untuk terakhir kali tetapi tidak dapat membiarkan mereka melihatnya karena keadaannya. Dia berjuang kembali sebelum pergi dengan tegas. Kehidupan ayahmu mencapai akhir tapi karena dia memiliki embrio suci jiwa yang dengan kekuatan hidup yang besar, mungkin dia akan terlahir kembali sekali lagi dan mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Fei Yun menghibur. Sungguh, itu mungkin. Ji Xiaonu mengangkat kepalanya dan terlihat sangat menyedihkan. Iya, Fei Yun mengangguk. Dia tahu kemungkinan ini sangat rendah. Seorang kultivator nirwana bisa kembali dari kematian dan tumbuh lebih kuat setiap kali tetapi tidak ada yang benar-benar mencobanya. Satu kesalahan bisa menyebabkan kematian yang sebenarnya. Selain itu, Yang Mulia meninggalkan kutukan yang mengerikan pada Haotian. Pria itu pasti sudah mencoba kelahiran kembali tetapi tidak bisa menyingkirkannya, sebuah bukti betapa fatal itu. Dia hanya mengatakannya untuk menghibur kedua saudara perempuan itu. Setelah istirahat sejenak, Ji Feng datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia memutuskan untuk membawa anggota Ji bersembunyi di pagoda Wan Xiang untuk saat ini. Itu dianggap sebagai tanah suci Jin nomor satu dan memiliki banyak tempat kuno dan misterius. Bencana di zaman keemasan agama Buddha tidak menghancurkannya. Jadi, mencari suaka tidak ada pilihan yang buruk. Kekacauan telah dimulai dan Sentral Royal dilanda perang sekarang. Saya tidak melihat apa-apa selain pembantaian di sana. Itu menyebar di sini. Long Changyue tidak ikut dengan kelompok itu. Dia mengenakan jubah hitam ketat yang menonjolkan sosoknya. Dia baru saja mengintai dan melihat daerah yang jauhnya ribuan mil. Sai, batu rohku hilang, 300.000 dari Ji ini masih jauh dari cukup. Ning Xuai meratapi. Mungkin ada tempat lain untuk 2 juta batu. Fei Yun merenung. Kamu ingin merampok istana roh suci. Pergilah sendiri, aku tidak ingin menjadi bagian dari ini. Ning Xuai bergidik. Mereka mungkin bukan yang terkaya, jangan lupakan Yin Gou. Fei Yun menggelengkan kepalanya. Benar, mereka terkenal dengan kekayaannya dan memiliki distrik di seluruh 5 dinasti. Ning Xuai menjadi tertarik lagi. Dia ingin mencoba tetapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk pergi ke sana. Pasukan datang sehingga Yin Gou akan segera tertangkap dalam perang. Mereka harus mendapatkan batu roh sebelum pengepungan. Fei Yun juga memikirkan hal lain, kecantikan. Dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan fokus pada hal lain. Saat mereka bergerak maju, penyu tiba-tiba melompat ke depan dan mulai menjual batu-batu besar dengan lebih cepat. Ia melihat ke depan dan menggigit batu, menghancurkannya sepenuhnya. Apakah ini gila? Ning Xuai menjauh, tidak ingin digigit. Itu kura-kura, bukan anjing. Kata penyihir kecil sementara Wai Ti menggonggong juga. Dia mengerutkan kening dan menarik telinganya, kamu kucing, berhenti menggonggong, sangat tidak patuh. Petik 2. Penyu memimpin jalan dan membuat mereka mengikuti jejak. Mereka tiba di puncak yang penuh dengan kematian. Lumpur di sini berwarna merah seperti darah dengan bau yang aneh. Vegetasi dan pepohonan telah menjadi hitam. Orang bisa melihat kerangka berlari keluar dari area ini. Sebuah tanaman merambat melingkari Ning Xuai dan hampir menyeretnya pergi. Untungnya, Chang Yue menebasnya dengan teknik pedangnya. Dia gemetar ketakutan dan menghentikan kura-kura itu dengan meletakkan batu besar di cangkangnya, ini mencoba membawa kita menuju kematian. Penyu itu bersembunyi di dalam cangkangnya sehingga Ning Xuai tidak bisa berbuat apa-apa. Fei Yun menjadi serius dan menggunakan tatapan surgawinya untuk menganalisis sekitarnya. Dia dengan cepat menemukan kehadiran yang mengerikan dan jahat di dalam gua di atas tebing. Aura ini mengubah tebing menjadi rona merah, hampir seperti cermin darah. Itu aura yang mulia, bersembunyi di sini. Fei Yun mengingat kembali tatapannya, takut ketahuan. Itu telah mengambil Spirit Treasure Scripture tetapi hampir dibunuh oleh Haotian. Ia memilih untuk bersembunyi di sini dan membiarkan aura kematian di tempat ini menyembuhkan luka-lukanya. Kura-kura itu mengikuti auranya dan menemukan tempat ini. Bab 806/806. Ning Xuai bergidik setelah Yang Mulia yang pertama diangkat. Dia mengeluarkan potnya yang agung dan menggunakan kekuatannya untuk menyembunyikan semua orang di sini.
Itu tidak berguna, dia tahu kita ada di sini. Kura-kura itu keluar dari lubang lumpur sejak Ning Shuai menginjaknya di sana tadi. Kura-kura ini tidak berguna, kita perlu membuat sup dengannya. Ning Shuai ingin menangkap penyu itu dengan panci lalu menyalakan api untuk merebusnya. Dia terluka parah jadi ini kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Jika tidak, setelah pulih, itu akan datang untuk kita lebih dulu. Petik 2. Tawa yang aneh datang dari dalam. Itu memiliki efek menyihir, mampu mempengaruhi pikiran, kamu paling mengenalku, ayah angkat. Petik 2. Fei Yun melepaskan cahaya suci Buddha yang berubah menjadi banyak Buddha untuk memurnikan energi jahat di dekatnya. Suara yang mulia ini berhenti mempengaruhi orang lain. Karena Fei Yun adalah yang terkuat di sini, dia bisa merasakan tekanan ini yang terbaik dan bertanya, apakah itu benar-benar terluka? Aku merasa dia memancing kita di sini. Petik 2. Kekuatan jahat ini dapat merusak energi Buddhisnya. Tangannya menjadi hangus seperti tubuh Ji Haotian. Ledakan. 7 tulang Phoenix-nya menyala dan berubah menjadi bola api. Mereka membakar kekuatan jahat ini dan tangannya memutih lagi. Putra iblis itu memang mengesankan. Yang mulia ini tertawa dan memuji Fei Yun. Cangkang kura-kura itu bertambah besar, akhirnya menjulang setinggi 30 meter. Itu berubah menjadi bel yang terbang keluar, menghancurkan tebing dengan ledakan keras. Ledakan. Cahaya merah padam meledak di area itu tapi tidak bisa menghentikan bel. Tebing mulai retak sebelum runtuh sama sekali. Sosok abu-abu keluar. Kulitnya putih dengan rambut lebih dari 10 kaki panjangnya, menutupi seluruh wajahnya. Itu tampak seperti hantu ganas dengan suara yang menakutkan, ayah angkat, kamu masih pemarah seperti sebelumnya, mencoba untuk memukulku segera. Apakah kamu masih berpikir aku sama dengan masa lalu? Petik 2. Jadi ternyata penyu itu tidak berbohong. Itu benar-benar merawat yang mulia yang pertama sebelumnya. Dunia akan tertawa jika mereka mengetahui bahwa ada kura-kura untuk ayah angkatnya. Ini akan menjadi seperti sebelumnya. Kura-kura itu berdiri tegak dan memancarkan cahaya putih. Tubuhnya tampak seperti batu giok. Sebuah gambar kuno muncul di cangkangnya, tampak seperti penggambaran kosmo. Lehernya sudah sangat panjang. Sisik mulai terbentuk sehingga tampak seperti ular yang melingkari cangkang. Cahaya surgawi melintas di atas kepalanya. Bang! Itu memuntahkan sinar dengan kekuatan yang cukup untuk membuat bintang-bintang bergetar. Tanah di bawahnya berubah menjadi jurang yang mengerikan di sepanjang jalur balok, panjang ribuan mil dan lebar ribuan meter. Lava mulai mengalir dari bawah. Yang mulia berteriak setelah dipukul oleh balok itu. Tubuhnya terbelah menjadi 7 bagian. Mereka terhempas ke tanah dan meledak seperti meteor, menghasilkan kawah besar. Gunung di depan mereka telah berubah menjadi sungai lahar. Panas dari bawah menghanguskan wajah hitam Ning Shuai. Sial, kura-kura ini benar-benar kejam. Dia masih memegang batu yang digunakan untuk memukul cangkang penyu tadi. Dia menjadi takut setelah melihat kekuatan penyu yang sebenarnya dan dengan cepat melemparkan batu itu ke lahar. Itu langsung meleleh. Itu kura-kura kita. Saya merasa seperti sedang melihat binatang surgawi. Jisinu dan Jixiaonu menghabiskan sebagian besar waktu dengan kura-kura itu dan tidak pernah berpikir bahwa kura-kura itu begitu kuat. Feng Feiyun mengenakan pakaian surgawi dan menjadi sangat kuat. Dia meminjam pot yang ditinggikan dan menuju salah satu dari 7 bagian. Dia melepaskan sinar merah ke salah satu kawah. Panci itu sangat kuat, segera menghancurkan daerah itu. Anak iblis, kamu tidak bisa membunuhku. Saya abadi. Sepotong kulit terbang keluar dari lahar. Itu berisi kekuatan kekerasan yang dengan cepat membekukan lahar. Itu berkilat dan salju turun dari atas. Serpihan berkumpul menjadi gletser dan menolak pot yang ditinggikan. Tetesan darah mendarat di tanah, menghancurkan semua pohon dan tumbuhan. Penyu telah memisahkan yang mulia ini menjadi 7 bagian hanya dengan satu gerakan. Bagian ini saja masih cukup kuat. Fei Yun hanya berhasil bertarung secara merata dengannya saat menggunakan persenjataan dominasi. Setiap bagian masih mampu membunuh makhluk tercerahkan. Ini adalah master terbaik di wilayah ini. Fei Yun menggunakan Swift Samsaranya, mendapatkan kecepatan kilat. Dia terus menyerang kulit dengan potnya tanpa peduli tentang menghancurkan area tersebut. Setiap untai pendaratan energi di bawah ini akan menghasilkan danau lava. Bining Shuai bergabung, menggunakan persenjataan dominasi Beiming bernama Ice Severer. Long Changyue, Little Demoness,
dan kedua saudari itu juga membantunya mengaktifkan senjata ini. Ini memungkinkan mereka untuk selamat dari konflik. Sementara itu, penyu itu sebesar gunung pada saat itu. Sungai tujuh warna mengalir di sekitarnya saat melawan 6 keping kulit lainnya. Mereka ingin bergabung kembali untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka yang sebenarnya, tetapi kura-kura itu terus menghancurkan mereka dengan kepalanya. Ini adalah Void yang abadi, hanya botol suci hantu yang dapat menekannya. Kura-kura itu berteriak. Fei Yun di kejauhan mendengar ini dan memanggil botolnya. Namun, dia mendengar Yama berbicara, tangkap. Tangkap itu. Semakin kuat keberadaannya, semakin kuat pula saya. Petik 2. Botol ini tidak bisa memurnikan Yama. Semua makhluk yang ditangkap sejauh ini menjadi makanannya. Mungkin bisa menembus dengan kecepatan ini. Berhenti bermimpi. Fei Yun menyingkirkan botol itu dan mengeluarkan peti batu kuno. Rune di permukaan hampir memudar sepenuhnya tetapi masih memiliki kehadiran bawah yang menakutkan. Dia mendapatkan peti mati ini dari Destruction Course Cave dengan imbalan kaki Yama. Asalnya bisa ditelusuri kembali ke zaman batu, berfungsi sebagai tempat peristirahatan seorang pemimpin suku. Itu memiliki kekuatan yang tak terduga. Peti mati itu. Kura-kura itu terkejut melihat ini, sepertinya dia mengenalinya. Fei Yun tahu bahwa benda di dalamnya sangat menakutkan tetapi masih memutuskan untuk membuka tutupnya, hanya 1 inci. Aura beku dari dalam hampir membekukannya. Untungnya, dia mengenakan Firibird Gown. Sesuatu di dalam memekik. Mereka yang mendengar ini akan merasa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang memegangi tenggorokan mereka. Peti mati mulai bergerak, tutupnya terbuka lebih jauh. Sebuah hamparan samar terlempar, hampir seperti alam semesta yang jahat. Itu menarik sepotong kulit di dekatnya. Ah! Jeritan yang mulia pertama bisa terdengar saat peti mati bergetar maju mundur. Sepertinya lehernya digigit. Jeritan itu akhirnya berhenti, hanya menyisakan pekikan aneh. Semua orang tidak berani bergerak karena peti mati ini tidak nyata. Itu berhasil membunuh bagian dari Void abadi dalam waktu singkat. Fei Yun diselimuti cahaya Buddha. Dia mengubah cahaya ini menjadi 2 telapak tangan energi emas dan mengangkat peti mati. Dia terbang menuju kura-kura dan 6 potong kulit itu. Kamu membukanya lagi. Penyu itu menyusut kembali menjadi bentuk putih kecilnya, mengebor ke dalam tanah untuk melarikan diri. 6 potongan kulit tidak seberuntung itu. Kekuatan di dalam peti mati menyeret mereka masuk, tidak membiarkan mereka melawan. Ledakan. Tutupnya tertutup dan peti mati mulai bergetar lagi dengan lebih banyak jeritan. Akhirnya penyu tersebut keluar dari tanah sambil memegang gulungan bambu. Itu mulai mencari Fei Yun kemana-mana. Saya pikir dia tertangkap oleh rambut yang mulia dan ditarik ke dalam peti mati. Ning Xuai gemetar dan menunjuk peti mati itu. Bab 807/807. Fei Yun ingin mengutuk sambil ditarik ke peti mati. Namun, rambut yang mulia terasa seperti rantai dewa, tidak mungkin untuk dipotong. Dia akhirnya terjebak di dalam juga. Ingin membunuhku. Aku akan menjatuhkanmu juga. Suara yang mulia memiliki kekuatan yang aneh. Untungnya, energi emas Fei Yun bisa memurnikan kekuatan ini. Jika tidak, dia akan meledak menjadi banyak bagian. Ruang di peti mati itu luas dan tidak terbatas. Orang bisa melihat rantai tebal bercahaya melingkari tangan yang berdarah. Itu mencengkeram bagian terakhir dari kulit yang mulia. Yang terakhir berteriak dan melolong sambil melepaskan berbagai teknik. Itu sia-sia. Suaranya menjadi lebih hening dan hening, akhirnya digantikan oleh suara-suara yang menggerogoti. Fei Yun mengeluarkan pot yang ditinggikan dan mengaktifkan kekuatannya sepenuhnya. Perasaan bahaya menguasai dirinya. Apa sih yang ada di dalam peti mati ini? Itu sangat kuat. Rantai mulai bergerak lagi saat tangan berdarah itu datang untuk Fei Yun. Dia merasakan langit darah melayang di atasnya, membuatnya tidak mungkin untuk lari. Meskipun demikian, dia melepaskan serangan kekuatan penuh dengan pot, melepaskan semua energi jahatnya. Panci ini sebenarnya dimurnikan dari kepala Yama sehingga memiliki kekuatan khusus. Tangan itu sepertinya mengenali aura Yama dan berhenti sejenak sebelum jatuh kembali. Sepersekian detik ini memungkinkan Fei Yun melarikan diri dari penindasannya. Dia mulai memikirkan berbagai metode untuk keluar dari kekacauan ini. Benda ini dengan mudah membunuh yang mulia. Berhenti berarti kematian baginya. Benar, Yama, itu mengenali aura Yama. Fei Yun ingat pertama kali dia membukanya. Aura Yama mengusirnya.
Ini terulang sekarang juga. Mungkin takut pada Yama. Dia mengeluarkan botol hantu dan tidak sempat bertanya sebelum Yama mengambil inisiatif. Masuklah, itu satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Petik 2. Ya benar. Fei Yun mendengus tapi masih tidak punya pilihan. Dia berubah menjadi sinar putih dan memasuki botol. Tangan itu datang dan berlama-lama akan mengakibatkan kematian. Dia belum tenggelam ke dasar dan sudah merasakan kedekatan yang mengerikan. Cahaya biru keluar dari dantiannya dan berubah menjadi bejana. Kekuatannya yang luar biasa menahan kekuatan ini meskipun dia belum mengaktifkannya. Botol ini dapat memurnikan hantu dengan mudah sehingga lingkungan di dalamnya sangat keras. Tidak ada manusia yang bisa bertahan hidup di sana, hanya seseorang seperti Yama yang bisa bertahan hidup. Kekuatan dingin ini menekan Firibird gaun Fei Yun. Apinya menjadi lemah. Suara mendesing. Angin kencang mendekat, yang cukup kuat untuk meledakkan gunung yang terbuat dari baja. Fei Yun membutuhkan keempat pakaian itu untuk hampir menghentikannya. Saat dia masuk ke dalam botol, dia fokus untuk mengeluarkan budak emasnya untuk membuka portal ke kerajaan. Dia langsung masuk. Sepersekian detik kemudian, tangan Yama mengitari, hampir menghancurkan tengkoraknya. Hampir saja, Fei Yun menyentuh kepalanya dan menemukan bahwa itu berdarah. Dia memaksa afinitas jahat Yama keluar dari tubuhnya sebelum melihat keluar portal dan tertawa, saya hanya perlu waktu untuk memanggil portal. Apa menurutmu aku benar-benar jatuh ke dalam jebakanmu? Petik 2. Keke, tunggu di sana selama sisa hidupmu. Yama mengucapkan kebencian dan melepaskan serangan telapak tangan ke budak emas. Gemuruh. Ledakan keras pun terjadi. Dia ingin menghancurkan portal untuk menjebak Fei Yun di sana selamanya. Fei Yun sudah duduk di atas burung roh berkepala 9, terbang menuju laut barat. Dia menarik napas panjang untuk bersantai dan tidak takut pada Yama. Tidak akan mudah baginya untuk menghancurkan budak emas karena kekuatannya yang terbatas saat ini. Ditambah, dia mungkin tidak dapat melakukannya kembali dalam bentuk puncaknya. Ini adalah sesuatu yang disempurnakan oleh Fo Chanzi dan tidak bisa semudah itu dihancurkan. Seluruh cobaan hanya berlangsung beberapa detik tetapi Fei Yun telah melalui neraka dan kembali. Siapapun di luar akan berasumsi bahwa dia sudah mati di peti mati batu. Peti mati batu tua, saya tidak ingat. Nenek moyang Bian menggelengkan kepalanya saat duduk di atas panggung Buddha. Itu sangat kuat tetapi tidak bisa meninggalkan kerajaan. Jika tidak, itu akan mendominasi tanah di luar. Fei Yun tidak menyangka binatang buas ini mengetahuinya karena dia selalu ada di sini. Dia datang mencarinya karena itu adalah makhluk terkuat di sini. Dia ingin itu membuka beberapa kuil yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Mungkin akan ada beberapa senjata Buddha yang kuat di sana. Menurut rumor yang beredar, ada 3.000 Buddha yang tercerahkan di tempat ini. Semuanya sudah mati sekarang tapi mungkin gua mereka masih ada. Harus ada senjata yang mampu menundukkan kejahatan di sekitar. Sayangnya, leluhur tidak ingin membantunya karena mereka telah bersumpah untuk tidak membuka kuil ini dan menghapus formasi yang melindungi warisan tersebut. Hanya yang ditakdirkan bisa masuk. Fei Yun menganggap binatang ini cukup keras kepala namun terhormat. Mereka berpegang pada prinsip-prinsip bahkan lebih dari pembudidaya manusia dan tidak akan mengambil barang orang lain atau melanggar sumpah mereka. Sejujurnya, ini cukup lucu. Jika mereka tidak mematuhi aturan ini, kerajaan ini mungkin tidak akan damai dan kuil serta gua tersebut tidak akan ada untuk waktu yang lama. Fei Yun memutuskan untuk menjaga kedamaian di tempat ini jauh di masa depan, tidak membiarkan orang jahat di sini. Dia kemudian bertanya kepada Bian tentang batu roh dan menemukan bahwa itu berjalan sesuai rencana. Dia lalu mengucapkan selamat tinggal. Saat dia berjalan keluar dari Gunung Bian, dia mencium bau harum alam yang berasal dari sungai hijau dan samudra biru. Binatang buas yang mengenakan jubah Buddha juga terbang di udara. Dia berpikir bahwa jika dia tidak memiliki masalah yang harus diurus, dia tidak akan keberatan tinggal di sini selamanya. Saya rasa saya harus melakukannya sendiri jika mereka tidak dapat membantu. Matanya jadi ngotot karena ingin keluar. Ada dua masalah utama yang mencegahnya, Yama dan peti mati batu. Yama lemah sekarang jadi ini tidak sulit. Namun, keberadaan lainnya sangat berbahaya. Kuil kuno yang ditinggalkan memiliki formasi yang melindungi mereka, beberapa di antaranya sangat kuat. Meskipun dia ahli dalam formasi, dia masih tidak bisa memasuki yang kuat. Dia harus memilih kuil yang lebih mudah sebagai gantinya.
Dia memasukkan 6 dari mereka hanya dalam 10 hari. Mereka berisi banyak teks Buddha, cocok untuk mereka yang benar-benar peduli dengan agama Buddha. Sayangnya, mereka tidak berharga satu koin pun baginya. Dia juga menemukan pil. Sayangnya, efek obat telah menghilang karena jangka waktu yang lama. Saat dia membuka botol, mereka berubah menjadi debu. Ia juga menemukan banyak senjata. Sayangnya, 2 teratas hanya setara dengan harta roh peringkat ketiga. Tidak ada yang benar-benar kuat. Ada banyak rumput roh dan bunga di luar juga, beberapa berusia lebih dari 1000 tahun. Fei Yun melihat beberapa mendekati 10.000 tahun. Setiap kuil adalah taman alkimia hebat yang sudah lama tidak dipanen. Rerumputan roh sama banyaknya dengan rumput liar sekarang. Namun, dia tidak tertarik pada mereka dan pergi dengan terburu-buru. Sudah 10 hari dan siapa yang tahu apa yang terjadi di luar. Dia harus menunggu sampai waktu berikutnya sebelum mengambil semuanya dan menjualnya dalam 1 pound. Bahkan kepala klan Jin Gou akan mengeluarkan air liur saat melihat ini. Yang berikutnya, kurasa, dia keluar dari gunung yang dipenuhi dengan energi roh dan terbang menuju Cakrawala. Kerajaan itu terbagi menjadi 9 benua dan 12 samudera. Masing-masing sangat besar, puluhan kali lebih besar dari Jin. Dia mendarat di gunung lain dengan banyak istana dan kuil di puncaknya. Banyak yang benar-benar melayang di udara. Pelangi 7 warna terpancar dari satu kuil dan tampak luar biasa. Dia mendengar seorang gadis berbicara dari bawah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang murid dari Kambis Master sejak dia tiba di sini. Dia ingat ada lembah di dekatnya. Tampaknya Wu Qinghua telah memilihnya. Bab 808/808. Feng Feiyun meminta Wu Qinghua untuk menjaga Nalan Suejian. Dia mungkin ada di sini, di lembah ini juga. Umurnya memburuk dengan kecepatan tinggi. Bahkan buah roh multimilenium hanya menghentikan energi rohnya untuk menyebar. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan kembali kemudaan dan umurnya melalui kultivasi. Dia tidak ingin berinteraksi dengan murid dari Beastmaster sekarang dan terus menuju puncak. Dia disambut oleh formasi yang rumit. Rune mereka melayang di udara, hampir tidak terlihat dan tidak terlalu mencolok. Menyentuh salah satunya akan menghasilkan serangan kilat. Ledakan. Sebuah baut setebal mangkuk hampir mengenai tangan Fei Yun. Itu akan memutuskannya. Formasi ini berada di luar jangkauan makhluk tercerahkan biasa. Itu memiliki keunggulan ofensif alih-alih hanya mempertahankan kuil di dalamnya. Sungguh aneh, formasi yang begitu kuat di pinggiran sudah. Platform lotus yang melintasi formasi. Dia membentangkan telapak tangannya dan cahaya keemasan terkondensasi di sana. Mereka berubah menjadi platform teratai mengambang dengan banyak rune mengalir di permukaan. Dia melompat ke peron dan melintasi formasi sebelum sampai ke Taman Alkimia. Taman ini terletak di tengah-tengah puncak. Rumput Golden String 10.000 tahun. Dia melihat rumput roh kuning tampak seperti pohon anggur yang panjang. Daunnya sebesar daun lontar. Sepertinya itu terbuat dari emas. Ini adalah bahan tak ternilai yang mampu membuat pil peringkat 9. Bahkan pil peringkat 5 sangat langka di Jin. Pil peringkat 6 hanya ada di gulungan kuno. Pil peringkat 9. Itulah yang ada dalam legenda. Tidak hanya satu. Dia melihat mereka bertiga pada usia ini. Yang lainnya lebih muda pada beberapa milenium. Ini hanya salah satu sudut taman ini. Formasi lain juga ada di sini sehingga Fei Yun mengikuti pola yang benar. Dia melihat harta karun yang lebih luar biasa, 16 akar pada usia 10.000 tahun. Tempat yang bagus. Siapakah tuan dari kuil ini? Fei Yun menjadi emosional. Dia akan mengambil semuanya jika dia benar-benar membutuhkannya untuk kultivasi. Ada seseorang di sini. Dia tiba-tiba merasakan aura manusia di taman, baru-baru ini juga. Manusia di kerajaan sudah lama mati. Jadi murid Beastmaster. Tidak, yang terkuat di antara mereka adalah Wu Qinghua. Dia seharusnya tidak bisa memecahkan formasi pertahanan. Dia mengikuti aura melintasi taman dan melihat rumpun pohon roh. Dia menyeberanginya untuk menuju ke puncak di mana kuil itu berada. Dia kemudian melihat seorang gadis berbaju hijau dengan topi bercadar putih. Dia duduk di kuil dan menggunakan energi dari lampu 7 warna untuk mengolah apa yang tampaknya merupakan kitab suci Buddha yang mendalam. Dia segera mengenalinya. Mengapa Suejian ada di sini? Oh, Biksu Jiurou pasti membawanya ke sini. Sungguh tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Petik 1.
Dia akhirnya selesai berkultivasi dan mengumpulkan energinya kembali. Dia meninggalkan kuil dan memetik beberapa rumput langka dari taman, darah pungens 4.000 tahun, ginseng ungu 3.000 tahun. Rerumputan ini memiliki efek pengobatan yang lembut, sempurna untuk kondisinya saat ini. Menggunakan material dengan level yang lebih tinggi sekarang akan berdampak buruk. Sayangnya, ginseng ungu sulit didapat. Dia mencoba menariknya seperti lobak tetapi tidak berhasil. Ini telah terhubung ke urat bumi pada titik ini, membuat tugasnya cukup sulit. Ledakan. Dia akhirnya berhasil keluar tetapi kehilangan keseimbangan karena menggunakan terlalu banyak kekuatan. Dia jatuh ke belakang ke lapangan dan menjadi tertutup rumput. Fei Yun hampir tertawa terbahak-bahak. Dia dengan marah bangkit dan menggumamkan sesuatu sebelum pindah ke mata air roh. Dia menggunakan air untuk mencucinya. Ginseng khusus ini memiliki panjang 1 kaki dan hampir berbentuk humanoid. Dia kemudian duduk di dekat mata air dan mulai menggigit seperti kelinci yang memakan lobak. Dia merasa lebih baik dan diselimuti oleh cahaya ungu dengan aroma manis. Dia sendiri tampaknya menjadi ramuan alkimia. Dia meletakkan setengah sisa ginseng dan menarik lengan bajunya lalu mulai bermain air. Mata air roh ini digunakan untuk menyirami rumput yang berharga ini. 1 tegukan saja dapat meningkatkan umur manusia hingga 10 tahun. Fei Yun semakin dekat, berdiri di jembatan batu di dekatnya. Dia mengambil batu dan melemparkannya ke arah mata air. Guyuran air memercik ke seluruh tubuhnya. Siapa itu? Dia mendongak dan melihat Feng Fei Yun melalui kerudung putihnya. Pria itu menertawakan penderitaannya. Dia gemetar dan menggigit bibirnya, tangannya dengan canggung mengusap roknya. Dia berlari menuju kuil dan tidak lupa mengambil ginseng yang setengah dimakan bersamanya. Dia tidak ingin melihat Fei Yun sekarang. Sayangnya, dia langsung menabrak dadanya. Dia mencengkeram topi kerudungnya erat-erat dan berbalik, dengan marah berteriak, "Jangan lihat. Saya tidak melihat apapun." Petik 2. Pandangan surgawimu bisa melihat melalui selubungku. Dia menjadi khawatir saat dahinya sakit karena kontak. Saya tidak akan menggunakannya tanpa izin Anda. Dia menyentuh bahunya. Dia menjadi ketakutan seperti kelinci kecil dan berlari ke kuil lalu menutup pintu. Dia berdiri dengan punggung menghadapinya. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Suaranya terdengar lebih muda dibandingkan pertemuan terakhir mereka. Sepertinya kultivasi dan umurnya telah meningkat cukup banyak berkat tempat ini. Aku hanya lewat. Petik 2. Oh, lewat saja. Dia terdengar kecewa. Bagaimana kultivasi Anda baru-baru ini? Dia mengubah topik pembicaraan. Tidak buruk. Petik 2. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi duluan. Petik 2. Pergilah. Petik 2. Baik. Dia melirik kuil sekali lagi sebelum pergi. Dia berjalan mendaki mata air untuk mencapai puncak. Ada kuil luar biasa di atas sana, mengambang di udara. Mungkin dia bisa menemukan beberapa senjata ampuh di dalamnya. Dia memeriksa formasi dan menghancurkan beberapa dari mereka sebelum menyadari sesuatu. Dia menoleh ke belakang dan tersenyum, keluar. Petik 2. Nalan Suejian dengan enggan keluar dari balik batu besar. Dia menunduk dan berkata, biksu itu berkata untuk tidak naik ke puncak. Dia sendiri tidak bisa menghancurkan formasi perkasa di atas sana. Petik 2. Dia tidak bisa tapi saya bisa. Fei Yun tampak percaya diri. Dia memiliki metode pemecahan formasi yang dibuat oleh para ahli munculnya surga. Formasi ini relatif berbahaya tetapi tidak bisa dipecahkan. Mengapa kamu di sini? Biksu itu berkata bahwa peristiwa besar sedang terjadi di luar, jin sendiri mungkin tidak ada setelahnya. Apa kau tidak khawatir tentang Dewi tertinggi? Petik 2. Fei Yun tetap diam sebentar sebelum mengatakan yang sebenarnya tentang kejadian baru-baru ini. Dia kemudian tersenyum, bukan karena saya tidak ingin pergi, itu karena saya tidak bisa. Petik 2. Dia melanjutkan dengan mengikuti tepat di belakangnya. Keduanya membutuhkan waktu 2 hari dan mematahkan 27 formasi di level makhluk tercerahkan sebelum mencapai kuil di puncak. Beberapa dari mereka sangat berbahaya dan melukai Fei Yun. Satu bahkan membuatnya pingsan. Kapan kamu akan berhenti bertingkah keren? Suejian memberi tahu Fei Yun yang cedera. Dia tersenyum dan menggunakan energi budisnya untuk segera pulih, saya tidak bertingkah keren. Lihat, bukankah kita sedang berada di puncak sekarang? Saya percaya ada sesuatu yang istimewa di kuil ini, mungkin senjata Buddha tertinggi. Petik 2.
Sejak kapan Anda mengolah Buddhisme? Matanya berbinar. Oh, saya idiot. Bagaimana saya bisa melupakan ini? Kitab suci ulat emas luar biasa. Mungkin itu bisa menyembuhkan luka Anda dan mengembalikan masa muda Anda dalam waktu singkat. Mata Fei Yun berbinar juga. Bab 809-809. Fei Yun tidak memiliki kewaspadaan terhadap Nalan Suejian. Yang lain mendambakan tulisan suci tetapi bukan dia. Menurut pendapatnya, menyelamatkannya jauh lebih penting daripada meninggalkan kerajaan. Buddha emas 7 inci melayang di udara dengan cahaya suci yang terus-menerus. 7 gambar ulat sutra berubah di belakang Buddha, dari telur menjadi bayi yang baru lahir. Setiap gambar sangat mendalam, terutama tahap terakhir. Nalan Suejian tidak tertarik pada agama Buddha tetapi masih ingin memulihkan penampilannya untuk tetap berada di sekitar Fei Yun tanpa menggunakan cadar. Karena itu, dia fokus untuk memahami tulisan suci. Dia yang pertama, telur ulat sutra. Fei Yun berada di urutan kedua, yang silkworm. Kultivasinya sekarang dibatasi oleh kitab suci. Satu-satunya cara untuk meningkatkannya adalah dengan memahami isinya lebih jauh. Item eksternal tidak lagi berpengaruh. Setelah mendapatkan tulang okuler Phoenix, pandangannya mencapai tingkat Mahatau. Ini memungkinkan dia mempelajari segalanya dengan sangat cepat. Dia bisa belajar sesuatu dalam sehari sementara yang lain membutuhkan 1 tahun. Selain itu, dia memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya dan pemahaman tentang Dao surgawi. Dengan demikian, dia bisa merasakan Dao ini lebih cepat, memungkinkannya untuk meningkat lebih cepat daripada yang lain. Dia bisa mempelajari lebih dari 100 transformasi dalam 1 hari, hingga 400. Diagram telur ulat sutra memiliki 3000 transformasi. Dia hanya menggunakan 3 hari untuk menyelesaikannya. Nalan Suejian memiliki 6 sarira di tubuhnya, fisik yang sempurna untuk kultivasi Buddha. Pemahamannya juga sangat baik sehingga dia membuat kemajuan cepat dengan bantuan Fei Yun. Dia belajar 2000 transformasi dalam 1 bulan, melebihi harapannya. Mereka telah pergi ke ladang untuk membeli lobak, tidak, beberapa obat roh dan ginseng. Mereka minum dari mata air roh dan membuka beberapa kuil lagi, menemukan hal-hal menakjubkan di dalamnya. Sayangnya, tidak ada senjata yang benar-benar ampuh. Suejian meningkat pesat setelah mengembangkan kitab suci ini. Umurnya tampaknya pulih serta dia menjadi semakin muda. Sayangnya, dia masih tidak membiarkannya melihatnya. Setiap kali dia menyentuh topinya yang terselubung, dia akan menjerit. Begitu dia mundur, itu berubah menjadi tawa. Hari ini, Fei Yun membawa Suejian ke dataran kosong dan berkata, akan memberimu barang yang sangat bagus. Petik 2. Dia memegang Buddha di satu tangan dan menembakkan sinar dengan tangan lainnya. Itu terbang ke langit seperti sungai kuning, lebih dari 1000 meter. Cahaya harta karun terkumpul di sana, tampak seperti sungai dewa. Cantik sekali. Dia menyandarkan dagunya di kedua tangan, sikunya bertumpu pada pagar jembatan batu. Tiba-tiba, setetes emas terbang ke arahnya dan menyatu dengan tubuhnya. Kekuatan agung ini semurni mungkin. Cahaya Buddha meletus di sekelilingnya. Bunga teratai muncul di bawah kakinya dan lingkaran cahaya muncul di atas kepalanya. Ini adalah inti dari ajaran Buddha yang ditunjukkan oleh kerajaan. Salurkan energi Anda dan serap sebanyak mungkin. Dia berkata. Esensi yang ditunjukkan oleh alam tingkat tinggi. Hanya 1 tetes sudah cukup untuk membantu seorang kultivator mandat surga naik 1 atau 2 tingkat. Dia tidak memberikannya pada awalnya karena dia takut tubuhnya tidak akan bisa mengatasinya. Sekarang, setelah sebulan membudidayakan ulat emas, dia telah pulih banyak. Dia menunggunya stabil sebelum menelan 20 tetes esens sendiri. Dia duduk bersila di udara dan mulai berkultivasi. Setelah sebulan, dia telah mempelajari 10.000 transformasi dari diagram kedua. Dia memperbaiki semua 20 tetes esensi hanya dalam 3 hari, mencapai mandat surga tingkat menengah, sangat dekat dengan tingkat berikutnya juga. Dia tidak berpikir bahwa ini adalah saturasi penuh dan menelan 10 tetes lagi. Dia berhasil mencapai mandat surga yang terlambat selain menciptakan tulang Phoenix ke-8. Fisiknya kembali membaik. Dia merasa sangat berbeda dan bisa merasakan penghalang antara hidup dan mati. Kekuatan ini berputar di sekelilingnya tetapi menggenggamnya tetap sulit. Dia tahu bahwa inilah kekuatan dari siklus hidup dan mati. Memegang sepotong dari kekuatan ini berarti bahwa dia akan menjadi makhluk tercerahkan semu.
Mengontrolnya sepenuhnya dan menyelesaikan satu siklus berarti memasuki alam nirvana. Dia tahu kekuatan ini dengan baik dan metode untuk menyalurkannya. Sayangnya, dia masih kekurangan sesuatu, jumlah kekuatan kultivasi yang tepat. Dia memiliki keunggulan dibandingkan dengan orang lain karena dia sudah memiliki pengetahuan ini. Akan lebih mudah baginya untuk menangkapnya dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Adapun jenius berpengalaman lainnya, beberapa mungkin terjebak di sini selama sisa hidup mereka. Seharusnya lebih mudah di puncak mandat surga. Dia pikir. Nalan Suejian telah selesai menyempurnakan single dropnya juga dan mencapai mandat surga tingkat keempat. Dia memegang manik-manik gioknya dan mengenakan jubah Nalan, tampak seperti bodhisattva cantik yang turun dari atas. Dia melihat tangannya dulu. Warna kuning telah berubah menjadi warna susu seperti bayi. Cahaya Buddha beredar di atas kulitnya. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan menyentuh wajahnya. Dia dengan cepat berlari ke mata air roh dan mengangkat tabir untuk melihat pantulannya, di ambang air mata dari kebahagiaan. Hei, kamu sedikit narsis sekarang. Apakah kamu tidak cukup terlihat? Fei Yun berdiri di belakangnya dan berkata. Tidak, masih belum. Dia meletakkan kerudung dan memeluknya, kepalanya terkubur di dadanya. Dia merasa sangat nyaman seperti pelabuhan yang aman. Bisakah aku melihatmu sekarang? Dia berbisik ke telinganya. Belum, saya belum pulih sepenuhnya. Saya bisa menjadi lebih muda dan lebih cantik. Dia memegang topinya erat-erat, takut Fei Yun mengeksposnya. Oke, baiklah, saya tidak akan melihat. Ketahuilah bahwa Anda yang tercantik, tidak ada yang lebih cantik. Dia tertawa. Lebih cantik dari Namong Hongyan. Dia terdiam dan memikirkan tentang jiwa yang diambil oleh permaisuri. Sudah lebih dari 40 hari sekarang. Ibu kota harus dikelilingi. Apakah itu jatuh? Seharusnya tidak turun semudah itu karena permaisuri dan kaisar sebelumnya masih ada. Ditambah, dinasti telah memperkuat tempat itu selama ribuan tahun. Tapi bagaimana jika memang jatuh? Apalagi, batas waktu 3 bulan dengan wanita jahat semakin dekat. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan maniak itu? Kamu ingin keluar. Suejian bisa membaca suasana hatinya. Saya harus. Dia mengangguk, suaranya tampak sedikit putus asa. Dia meraih tangannya lebih erat. Bulan terakhir telah menjadi beberapa hari terindah dalam hidupnya. Dia tidak ingin dia pergi tetapi tahu bahwa dia tidak bisa menahannya di sini. Saya bisa bantu Anda. Dia melepaskan ikat pinggangnya dan melepas jubah Buddha. Saya tahu bahwa Anda terlalu peduli dengan wajah dan tidak bisa bertanya kepada saya. Ini, ambillah. Petik 2. Dia hanya mengenakan gaun dalamnya sekarang, memperlihatkan leher seputih saljunya yang ditonjolkan oleh rambut hitam panjangnya. Lekuk tubuhnya indah dan elegan. Dia benar-benar tampak seperti Buddha abadi dalam legenda. Dia menatapnya. Kenyataannya, dia tahu bahwa 5 pakaian yang digabungkan bisa menghentikan keberadaan di peti mati batu. Namun, dia tidak bisa bertanya padanya karena dia merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan padanya. Dia tidak pernah berpikir untuk mengambil pakaian ini. Dia percaya bahwa Firibird Gaun hanya milik Namong Hongyan. Sama untuk jubah Buddha ini dan Nalan Suejian. Tidak ada orang lain yang harus memakainya. Pada akhirnya, dia tetap menerima jubah tersebut dengan tetap membawa kehangatan dan keharuman manis. Dia tersenyum, itu tidak ada hubungannya dengan wajah. Saya hanya tidak suka memakai pakaian wanita. Petik 2. Lalu mengapa Anda memakai gaun Namong Hongyan? Dia langsung bertanya. Kelima pakaian itu terhubung jadi normal baginya untuk merasakannya. Apakah semua wanita begitu sensitif? Aku tidak akan keberatan selama kamu tidak membiarkan wanita lain memakai jubahku. Pergi, aku tahu kamu ingin pergi keluar. Katakan kepada beku itu bahwa saya sekarang berada di tingkat keempat sehingga dia akan berhenti mengoceh kepada saya setiap hari seperti ibu rumah tangga. Petik 2. Aku akan. Dia mengenakan pakaian kelima, membuka portal, lalu terbang keluar. Bab 810-810. Kelima pakaian itu bersama-sama tidak hanya mengenakan semuanya pada saat yang bersamaan. Mereka secara bertahap menyatu dan menjadi satu. Rune seperti sisik muncul di atas dan memancarkan aura drakonik. Raungan keluar dari dalam tubuhnya. Pekik. Berikutnya terdengar jeritan burung phoenix, tajam dan mengaduk. Ini adalah baju besi yang terbuat dari kulit phoenix dan sisik naga. Namun,
Itu dibagi menjadi 5 bagian, atau lebih tepatnya, dipecah menjadi 5 pakaian, Firibird Gown, Nine Doves Gown, Regal Dragon Robe, Invisible Cloak, dan Nalan Buddhist Robe. Kulit Phoenix memiliki sisik naga yang ditenun di atasnya. Benang sutra tak terlihat digunakan untuk lapisan dalam. Pencipta menggunakan teknik Buddha dan Daois, terbukti dengan gambar dan rune tertentu. Dengan demikian, itu bisa digunakan baik sebagai baju besi perang dan perangkat siluman. Ini adalah pengerjaan terbaik yang terdiri dari metode luar biasa dan bahan yang sangat langka. Ini adalah kulitku, jantung Fei Yun tiba-tiba berdetak kencang. Kulitnya terasa begitu akrab karena itu milik kehidupan sebelumnya. Mengapa? Bagaimana? Sui Yueting menemukan seseorang untuk membuat pakaian dewa ini. Tidak, itu tidak mungkin. Kelima pakaian itu telah ada selama beberapa ribu tahun di Jin sekarang. Kulit saya tidak bisa berada di sana. Ditambah lagi, tidak mungkin dia akan membiarkannya hilang dalam diri Jin karena kultivasinya, kecuali itu disengaja. Tapi kenapa dia melakukan ini? Tidak ada alasan untuk itu. Fei Yun menemukan kelahiran kembali menjadi lebih membingungkan. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, temukan Sui Yueting. Sementara itu, dia telah keluar dari portal dan mendengar tawa Yama, aku tahu kamu akan keluar, mati. Sebuah cakar yang penuh dengan energi jahat datang langsung ke kepala Fei Yun. Dia memanggil nyala api di telapak tangannya dan meniup Yama terbang, menyebabkan makhluk itu menabrak dinding botol. Huff, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Dia ingat portal Buddha raksasa lalu terbang keluar dari botol. Mustahil, bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat? Suara Yama datang dari dalam. Setelah dia memasuki hamparan yang kacau, telapak tangan berdarah segera menghampirinya lagi. Itu jauh lebih kuat dari Yama saat ini. Tubuh Fei Yun hancur kemudian bentuk baru muncul, burung phoenix raksasa dengan sisik naga, bukan bulu. Itu sebesar kehidupan Fei Yun sebelumnya dengan sayap yang membentang sejauh 9.000 mil. Tentu saja, hanya sepotong kulit ini yang jauh dari menyamai kekuatan lamanya, bahkan tidak 1/100.000. Ini masih cukup sekarang. Itu memiliki aura Phoenix kemunculan surga tingkat 9. Mari kita lihat siapa dirimu. Suara Fei Yun mengerikan. Matanya sebesar danau. Bahkan makhluk tercerahkan akan ditakuti oleh mereka. Cakar berdarah di peti mati batu segera lolos. Begitu, genangan darah mendapatkan kesadaran. Dia bisa melihat semuanya di peti mati sekarang. Dia mengeluarkan botol dan berbicara dengan Yama, peti mati batu ini pasti artefak dari kelahiran terakhirmu. Siapa kamu? Yama menyadari bahwa dia telah meremehkan Fei Yun. Luar biasa, 7 kelahiran kembali sebelum mencapai surga. Darah di peti mati ini adalah milikmu, ditinggalkan setelah kelahiran ke-7. Sayangnya, darah tersebut memperoleh kesadarannya sendiri dan membuat peti mati ini menjadi jahat. Petik 2. Kamu tahu sedikit. Yama mengertakkan gigi. Destruction menemukan peti mati dari kuburan ini. Sepertinya itu adalah senjatamu. Mari kita lihat peringkat apa itu. Fei Yun melanjutkan. Kulit Phoenix meningkatkan semua kemampuannya. Oh, sebanding dengan harta roh peringkat 10. Tidak buruk sama sekali, tidak buruk sama sekali. Sayang sekali peringkatnya terlalu tinggi untuk bisa berguna saat ini. Dia dengan cepat menilai kekuatan peti mati itu. Mengingat budidayanya saat ini, harta roh peringkat ketiga adalah yang paling cocok. Peringkat keempat mendorongnya. Adapun yang kelima, itu mungkin tetapi dia pasti akan menghabiskan sebagian besar energi rohnya. Keuntungan tidak menggantikan kerugian. Misalnya, dia bisa menggunakan wadah roh selama 2 jam, dan hanya kemampuan perjalanannya. Dia tidak bisa mengaktifkan yang lainnya. Untuk menguraikannya, pistol kemungkinan besar adalah senjata paling mematikan bagi seorang anak. Dia akan bisa membunuh anak-anak lain yang memegang pedang. Namun, memberikan hulu ledak nuklir kepadanya tidak akan berguna meskipun memiliki potensi yang sebenarnya. Senjata itu harus sesuai dengan penggunanya. Meskipun demikian, peti mati ini terbukti berguna. Itu dengan mudah menghancurkan yang mulia dan bisa memenjarakan karakter yang lebih kuat. Ini adalah penjara besar. Seseorang seperti Raja Sesat mungkin tidak bisa melarikan diri. Jika Fei Yun ingin keluar, dia harus menjinakkan semangat peti mati ini terlebih dahulu. Dalam hal ini, darah jahat. Roh jahat ini cukup mampu. Fei Yun mungkin tidak bisa mengalahkannya dengan baju besi barunya.
Namun, auranya sendiri telah menekannya. Ada satu cara mudah dan langsung untuk melakukannya, menggunakan wadah rohnya. Ini adalah artefak suci, raja dari semua artefak. Yang terakhir perlu membungkuk di depannya seperti subjek yang setia. Kapan kamu lahir? Dia menemukannya dan bertanya. Saya memperoleh kesadaran 3000 tahun yang lalu. Darah mengental di telapak tangannya. Yama mungkin tidak mengharapkan darah sisa dari kelahiran kembali ketujuh melakukan ini, memurnikan peti mati ke dalam tubuhnya. Fei Yun sekarang bisa membuka peti mati di atas beberapa kekuatan dasar lainnya. Dia keluar dari peti mati dan segera melepas pakaiannya. Dia mengambil sekumpulan batu roh untuk memulihkan energinya. Pakaian itu membuatnya menjadi sangat menindas. Sayangnya, itu menghabiskan terlalu banyak energi roh. Interaksi singkat dengan roh jahat itu hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Saya masih perlu berkultivasi lebih banyak. Tidak bisa mengandalkan daya eksternal, itu bukan rencana jangka panjang. Dia menghitung bahwa dia bisa memakai pakaian itu selama sekitar 10 menit. Adapun bentuk Phoenix itu, paling lama 3 menit. Ini sudah cukup bagus karena hanya 1 menit bisa mengubah pasang surut pada saat yang berbahaya. Saya tetap tidak boleh menggunakannya kecuali saya tidak punya pilihan lain. Dia masih cukup kuat di Jin. Dia bisa dengan mudah melarikan diri dari makhluk tercerahkan yang lebih lemah sekarang. Aku di mana? Dia akhirnya melihat sekeliling dan tidak melihat apa-apa selain kegelapan. Dia berada di dalam ruangan tersembunyi. Setelah keluar, dia menyadari bahwa itu adalah rumah Long Changyue. Kura-kura, Bining Suai, Long Changyue, dan penyihir kecil tidak bisa ditemukan. Dia mendengar kereta berguling-guling bersama dengan dentingan baju besi tentara yang sedang berbaris. Formasi di dalam ibu kota telah diaktifkan. Setiap rumah memiliki rumah kecil, jalanan memiliki formasi tingkat menengah, area yang lebih luas memiliki lebih banyak formasi. Klan kerajaan telah mempersiapkan ini selama ribuan tahun. Ibu kota berfungsi sebagai benteng yang tak tertembus. Dia tidak bisa melihat melalui semua formasi, sama dengan maksud surgawi karena ada terlalu banyak lapisan. Itu berhenti sekitar 100 mil atau lebih. Ini sudah mengesankan. Orang lain tidak akan bisa melihat melewati satu pun. Dia tidak tahu kondisi pertempuran saat ini. Namun karena formasi ini masih ada, hal itu menunjukkan bahwa ibu kota masih berdiri. Tidak percaya mereka membawa peti mati ini ke ibu kota. Saya benar-benar punya babi untuk rekan satu tim. Fei Yun melihat ke langit dan mendesah. Dia merasa bahwa mereka melemparkannya ke jurang bahaya. Bahkan tanah tanpa akhir akan lebih aman sekarang. Ini mirip dengan dia tertidur di gerbong. Begitu dia bangun, dia menemukan bahwa dia terjebak di tengah medan perang sementara pengemudi tidak dapat ditemukan. Dia melihat sebuah tablet di dekatnya dan akhirnya membaca kata, disinilah letak Feng Fei Yun. Petik 2. Jadi ternyata dia tidak berada di dalam ruangan tersembunyi. Itu sebenarnya kuburannya. Apalagi tablet ini adalah tablet bekas. Siapapun yang menghapus karakter sebelumnya melakukan pekerjaan yang buruk. Mereka hanya mencuri tablet yang ada lalu memolesnya sedikit sebelum menambahkan namanya. Bab 811-811. Kelompok itu tidak lagi di sini tetapi ada jejak mereka. Fei Yun percaya bahwa mereka telah bersembunyi di sini untuk sementara waktu. Para ahli dari dunia Yin dan yang di atas penguasa tanpa puncak mungkin mengejar mereka untuk berbagai harta karun. Bersembunyi di ibu kota mungkin lebih aman daripada orang lain dalam keadaan seperti itu. Dia meninggalkan mansion dan ingin melihat situasi saat ini selain mengumpulkan informasi tentang Dewi Tertinggi. Itu cukup menegangkan karena semua formasi telah diaktifkan. Ada pasukan yang menjaga setiap jalan. Pembudidaya kerajaan memimpin formasi jika mata-mata dan musuh bekerja dari dalam. Sabotase internal sulit dilakukan karena lapisan penjaga. Sebuah batalion yang terdiri dari beberapa ratus tentara mengawal gerbong berisi pil. Komandan mengeluarkan lencana dan berkata, kami berada di bawah perintah markis bersayap untuk membawa pil ini ke Porter Pass. Petik 2. Biarkan mereka lewat. Seorang kultivator yang melihat formasi di jalan ini melihat pada lencana dan melepaskan formasi. Porter adalah salah satu dari 9 pintu masuk atau gerbang utama menuju ibu kota. Ibu kotanya telah ada selama lebih dari 6.000 tahun. Ada total 9 jalan melewati gerbang dan 72 kota strategis di sekitarnya. Masing-masing memiliki banyak metode pertahanan. Saat ini,
Pasukan koalisi telah diblokir di luar kota-kota ini, belum dapat menerobos. Adapun 9 gerbang, masing-masing diawasi oleh seorang markis surgawi bersama dengan para senior dan leluhur Kam mereka. Klan kerajaan tidak terlalu buruk. Fei Yun berubah menjadi angin dan melewati formasi yang dinonaktifkan. Para pembudidaya yang menjaga formasi itu tidak memiliki petunjuk. Dia mengikuti batalion pengawal dan berhasil melewati 7 jalan. Dia tidak keluar dari ibu kota karena dia melihat sesuatu yang lain di sepanjang jalan, sebuah rumah besar sebesar benteng. Itu memiliki banyak istana dan penjaga terapung, rumah besar kanselir agung. Tentara datang dan pergi. Beberapa datang untuk melapor sementara yang lain pergi untuk melaksanakan perintah. Dia mengusap dagunya dan menyelinap ke dalam mansion tanpa memberitahu siapapun. Yao Ji duduk di ruang belajarnya, membaca informasi militer. Shen Luo melakukannya dengan cukup baik, 10 rute berbeda melawan 10 kota dan hampir berhasil. Kaisar seharusnya mengirim ahli sebagai penguat, tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Yao Ji meletakkan surat dan meraih surat berikutnya. Setelah kembalinya Kaisar dan permaisuri sebelumnya, Yao Ji tidak lagi memimpin pasukan. Tanggung jawabnya menjadi administrasi dan pengiriman. Saat dia memegang amplop itu, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dengan kilatan di matanya. Pergi, aku ingin istirahat. Petik 2. Para pelayan dan penjaga baik di dalam maupun di luar kiri. Fei Yun sekarang duduk di kursi giok merah dengan kaki terangkat. Dia tersenyum pada kecantikan itu, yang mulia, Anda terlihat cukup menakutkan dalam seragam resmi, hampir membuat saya takut berlutut. Petik 2. Seolah-olah gadis lemah sepertiku bisa membuat putra iblis terkenal itu berlutut. Aku yang harus berlutut. Dia menunjukkan senyuman yang mempesona. Kulitnya putih seperti bunga pir. Suaranya menyenangkan dan lembut seperti anak domba yang tidak berdaya. Apakah kamu Ibu Yin atau bukan? Fei Yun memasang ekspresi serius dan mengeluarkan botol hantu itu. Ibu Yin. Apa itu? Saya hanya seorang wanita muda. Apakah saya terlihat setua itu? Yao Ji perlahan bersandar ke pelukannya. Tangan gioknya melingkari lehernya saat dia berbisik, kamu brengsek, aku sudah memberimu barang dan hartaku yang paling berharga, bagaimana kamu masih bisa mencurigaiku? Baiklah, aku benar-benar yang disebut Ibu Yin, hantu tua, aku akan memakanmu sekarang. Petik 2. Kamu sudah lama memakanku, haha. Fei Yun menyimpan botolnya dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak mau mengakuinya. Aku tidak di sini untuk itu. Aku hanya ingin tahu kemana permaisuri mengambil jiwa. Petik 2. Yao Ji menjadi serius dan berkata, permaisuri membawa dewi tertinggi keluar dari ibu kota 15 hari yang lalu. Dia berduel dengan Raja Sesat, leluhur raksasa, dan ayah dari Raja Barbar. Dia belum kembali. Petik 2. Apa, keduanya ada di sini juga? Fei Yun terkejut. Biksu Zizang menjelaskan kepadanya bahwa keduanya adalah anjing teratas jin, pada tingkat yang sama dengan permaisuri. Mereka masing-masing adalah penguasa tertinggi dari dinasti raksasa dan Qian. Sang permaisuri memang tegas, menantang ketiganya sekaligus. Bahkan Grand Sovereign of Long tidak berani melakukan hal seperti ini. Mengapa dia begitu percaya diri? 1 lawan 3, kata Fei Yun. Nah, jika dia tidak menghentikan mereka, 9 operan itu akan dibatalkan sekarang. Yao Ji mengangguk. Tapi kenapa dia membawa jiwa bersamanya? Saya juga bingung tentang itu. Jiwa Dewi tertinggi telah mengumpulkan cukup banyak kekuatan pemujaan tetapi itu masih terlalu lemah. Itu tidak ada artinya dalam pertempuran level ini. Petik 2. Dia menjadi khawatir. Jika jiwa Dewi dihancurkan, maka semua darah yang dia kumpulkan tidak akan bisa menghidupkan kembali Nangong Hongyan. Di mana mereka bertemu? Dia bertanya. Tiba-tiba, langkah kaki cepat terdengar di luar. Seorang utusan melaporkan, Kanselir Agung, Permaisuri telah kembali. Petik 2. Keduanya di dalam menjadi terkejut dan saling melirik. Untuk berapa lama sekarang? Yao Ji bertanya. Baru saja. Dan pesan lain di medan perang, gerbang surgawi, pilar surgawi, dan jalan gunung surgawi telah jatuh. 3 markuise meninggal juga dan Kaisar telah memerintahkan untuk meninggalkan 72 kota dan melewati. Tentara akan mundur ke ibu kota sebagai persiapan untuk pengepungan. Petik 2. Mengerti, pergi. Dia memesan. Langkah kaki itu akhirnya berhenti. Apa pendapatmu tentang ini? Dia menarik napas dalam dan memiliki kilatan serius di matanya.
Ini pasti rencana permaisuri. Dia berkata, dia membawa ketiga ahli itu pergi untuk mengulur waktu bagi klan kerajaan. Orang-orang hebat di sana tahu bahwa mereka tidak bisa terlalu memaksakan diri untuk melindungi daerah pinggiran. Pasti ada alasan kenapa mereka menundanya selama sebulan. Petik 2. Benar, semua orang bisa melihat betapa sia-sia bagi Jin untuk mencoba dan melindungi kota-kota itu. Dia mengangguk. Permaisuri cukup menarik. Dia terkekeh. Jangan bilang kamu ingin lebih dekat dengannya. Oh putra iblis yang hebat, Anda sebaiknya berhati-hati, dia memiliki wanitamu sekarang. Ini mungkin jebakan. Dia tersenyum. Saya tidak tertarik padanya, beri saya lencana yang dapat menembus formasi besar karena saya memiliki beberapa bisnis. Dia berkata dengan serius. Itu mudah karena saya bertanggung jawab atas urusan internal. Anda akan aman selama permaisuri tidak menangkap Anda. Dia mengeluarkan lencana besi dengan segel pribadinya. Tidak ada yang bisa menduplikasi itu. Aku harus masuk ke istana untuk melihat permaisuri, ditambah lagi, aku akan bertanya tentang adik tertinggi juga. Petik 2. Adik perempuan. Haha, aku lebih tua jadi aku pasti akan menjadi kakak. Dia mengedipkan mata padanya sebelum merapikan pakaiannya dan menghapus keberadaannya. Bagus, saya akan menunggu di sini malam ini, semoga Anda akan kembali dengan membawa kabar baik. Petik 2. Dia berjalan menuju pintu keluar dan menambahkan, Raja Surgawi sebelumnya sudah keluar. Petik 2. Tuan, dia bersandar di kursinya. Bahkan pembudidaya terkuat pun akan memiliki seorang master. Bahkan pembudidaya terkuat hanya akan memiliki satu kehidupan. Raja Surgawi sebelumnya adalah Tuan Fei Yun dan menyelamatkan hidupnya. Dia tidak peduli dengan klan kerajaan, tuannya adalah satu-satunya pengecualian. Ayo pergi ke Danau Naga dulu. Dia memutuskan untuk pergi ke klan Yin Gou. Tujuannya di sini adalah mengumpulkan batu roh. Begitu dia merasa cukup, dia akan pergi mencari jiwa dewi tertinggi lalu meninggalkan ibu kota. Tentu saja, dia juga akan mengucapkan selamat tinggal pada tuannya. Adapun Jin, dia tidak peduli sama sekali. Danau Naga dijaga ketat dengan formasi aktif. Mereka juga memanggil kembali semua pakar mereka. Dia merasakan beberapa aura mengerikan di daerah itu. Seorang makhluk yang tercerahkan bisa mati dengan mencoba memasuki tempat ini.